Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kalana Yahya, NPM 257820988. Jadi di sini saya akan menjelaskan model OSI ya. Jadi model OSI itu adalah atau operasi sistem interaction. Itu adalah model yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana data dikirim dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Jadi melalui jaringan, model ini membagi proses komunikasi menjadi 7 lapisan atau layer. Dengan pembagian ini, proses komunikasi itu menjadi lebih mudah dipahami, dikelola, dan juga diperbaiki jika terjadi masalah. Ya, nah ini konsep dasar ininya model OSI. Jadi model OSI itu adalah kerangka kerja standar internasional yang dibuat untuk memahami cara kerja sistem komunikasi jaringan. Model ini juga membagi proses pengiriman data yang kompleks menjadi 7 lapisan layer. Nah, jadi setiap lapisan ini tuh memiliki tugas yang berbeda, tetapi semuanya bekerja sama agar dapat dikirim dengan benar dari pengirim ke penerima. Oke, langsung aja. Nah, lanjut di slide 3 ini. Di sini ada lapisan atas atau interaksi pengguna. Ini layer 7, 6, dan juga 5. Nah, jadi di application layer ini, layer 7 itu adalah lapisan yang paling dekat dengan pengguna. Jadi disinilah aplikasi seperti browser, email, dan FTP berkomunikasi dengan jaringan. Contohnya kayak HTTP membuka website, mengirim email, HTTP dan FTP itu mengirim file. Kemudian presentation layer. Nah, lapisan ini bertugas menerjemahkan format data agar dapat dipahami oleh kedua perangkat. Selain itu juga melakukan enkripsi, keamanan data, deskripsi, dan kompresi data. Contohnya kayak saat membuka website HTTPS, data dienkripsi itu agar aman. Lanjut session layer. Nah, lapisan ini tuh mengatur jalannya komunikasi antar dua perangkat. Tugasnya membuka sesi, menjaga koneksi, menutup koneksi setelah selesai. Contohnya itu saat melakukan video call Zoom atau Google Meet. Session layer menjaga koneksi tetap aktif. Lanjut, ada lapisan tengah, pengiriman data, yaitu layer 4. Nah, layer 4 ini adalah transport layer. Transport layer ini bertugas untuk memastikan data sampai ke tujuan dengan benar dan sesuai aturan. Jadi di sini ada dua protokol utama, ada TCP, Transmission Control Panel, dan juga jadi di sini terhubung, andal, dan memastikan data sampai lengkap. Contohnya itu kayak email dan download file, juga internet banking. Lanjut ada UDP. UDP itu User Datagram Protocol. Itu lebih cepat, tidak mengecek apakah data sampai. Contohnya kayak streaming video, game online, dan video call. Lanjut ada layar 3 dan 2. Nah, layar 3 ini atau untuk layer, jadi lapisan 3 ini menentukan jalur terbaik agar data sampai ke tujuan. Di sini menggunakan IP address dan router. Contohnya kayak seperti Google Maps yang menentukan rute tercepat menuju tujuan. Dan 3 itu ada data link, layer 2 itu ada data link. Lapisan itu mengatur komunikasi antar perangkat dalam satu jaringan lokal. Jadi dia menggunakan MAC address. Tugasnya mengirim frame data lalu mendeteksi kesalahan pengiriman. Dan juga di sini ada step 6 ada layer 1 physical layer. Nah, ini adalah lapisan yang paling bawah ya, yang berhubungan langsung dengan perangkat keras, meliputi kayak kabelan, hub, repeater, NIC, network interface card, dan juga sinyal listrik atau gelombang. Contohnya ketika kabelan dilepas, komunikasi jaringan langsung terputus karena physical layer tidak dapat mengirim data. Nah, mengapa model OSI ini penting? Pertama, desain terstruktur. Model OSI ini membagi tugas jaringan menjadi beberapa bagian sehingga lebih mudah dipelajari. Selanjutnya ada modularitas. Jika ada masalah pada suatu layer, tidak perlu mengubah seluruh sistem dan standar global. Model OSI juga menjadi acuan internasional sehingga perangkat dari berbagai perusahaan dapat saling berkomunikasi. Oke. Kesimpulannya jadi modul OSI ini adalah modul standar yang membagi proses komunikasi jaringan menjadi 7 lapisan. Setiap lapisan ini memiliki fungsi masing-masing. Mulai dari aplikasi yang digunakan pengguna hingga proses pengiriman data melalui media fisik. Dengan adanya model OSI ini, proses komunikasi jaringan menjadi lebih terstruktur, mudah dipahami, dan
memudahkan dalam pengembangan maupun pemecahan masalah jaringan. Itu saja penjelasan tentang OSI layer. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.